Ya, nama gua Asep Nurfala. Bisa dipanggil Sep. Gue yang memiliki akun Asepra di channel YouTube gua. Kebetulan subscriber gue dikit banget. Tapi nggak apa-apa, anyways. Gue akan menceritakan sebuah cerita. True story banget ini, sumpah. True story banget. Kalau nggak percaya nanti kita bisa chat-chatan aja kalau mau tahu lebih dalam lagi gue. Dan gue akan menceritakan true story ini lewat gambar dari yang sedang gue bikin ini. Ceritanya ini gue lagi chat-chatan, gue lagi BBM-an biasa, anak muda. Dan suasananya waktu pagi hari yang gue nggak lagi aktivitas, gue libur kerja. Kenapa ini gue inget banget cerita ini? Karena ini waktu dekat ini baru kemarin di hari yang cerah itu, waktu itu gue lagi BBM-an dan tiba-tiba ada wanita berkerudung langsung membroadcast jualannya lewat BBM dan di-share ke semua kontaknya termasuk gua. Gue inget banget waktu itu gue lagi jalan-jalan ke warung kalau nggak salah. Tiba-tiba ada broadcast wanita yang sebenarnya gue tahu, tapi dia nggak tahu mungkin ya. Tiba-tiba dia broadcast ke gue yang itu benci kali ya kayak pesan apa ya, pesan yang bisa dibagiin gitu semua orang. Tiba-tiba dia broadcast dan tulisannya BC, dia jualan baju katanya. Dan waktu itu gue iseng, sebenarnya gue nggak mau beli tapi gue iseng aja mau ngechat, dan gue nanya waktu itu jualan apaan, dan dia jawab itu dia jualan baju ya, serba adalah dia. gue pikir kayaknya baju doang apa ya, gue tahunya itu. Dan nah, ketika gue balas-balasan bla 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 panjang lebar sih, gue panjang lebar ngobrol sama dia, terus-terusan ngobrol panjang. Gue nggak tahu dia lagi kesepian apa gue lagi pelan-pelan. Buset, gue langsung mikir kayak gitu ya, enggak sih, gue nggak tahu. Dan gue lagi chatan terus. Oh ya, sorry banget ini kalau gambar gue jelek. Emang gue sebenarnya ngegambar bagus itu, gue bisa ngegambar bagus tapi kayak ngejiplak gitu. Bla bla bla, gue terus ngechat dan akhirnya gue kenal sama dia. Gue tahu lebih, bukan tahu lebih sih, gue tahu lah di mana apa aktivitasnya kayak gimana, kesukaannya gimana. Gue tahu cewek ini tuh sebenarnya satu sekolah sama gue. Dan tapi dia beda jurusan sama gue di SMKN Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Itu sekolah SMK gue. Dan setelah gue berbahasa basi berbulan-bulan, nggak berbulan-bulan sih, berhari-hari, berminggu-minggu terus gue samber, terus-terusan gue
greget terus sama gue SMS terus, gue telepon, gue apalah pokoknya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ajak jalan nih cewek di salah satu mall di kawasan Tangerang. Gue jalan berdua sama dia. Dari hasil jalan berdua ini gue jadi lebih tahu dalam tentang dia, dan dia enak banget sih diajak ngobrol. Sampai dia cerita waktu dia, oh ya BTW dia sebenarnya tuh dia udah putus sebenarnya. Dia udah nggak punya, dia lagi mau sendiri. Dan ketika dia ngomongin itu lagi sendiri, gue langsung hampir gue hampir ngedon gitu, kayak harus menjauh, tapi kayaknya nggak mungkin, soalnya memang tugas PDKT-an adalah ya cuma nyenengin dulu katanya mah ya, nyenengin dulu, baru dia baru digombalin dikit baru langsung baper gitu biasanya kalau cewek. Tetapi setelah gue lanjutin ke cerita yang dimulai nih, dia banyak cerita tentang maksudnya dia banyak cerita ke gue, cerita aktivitasnya ke gue, cerita lah, dia banyak curhat ke gue nggak tahu kenapa kalau cewek-cewek kayak gitu tuh kayaknya udah srek gitu kalau kayaknya mah. Tapi gue masih berpikir kalau ini tuh masih terlalu jauh, ya itu kayaknya masih terlalu jauh buat gue pergi ke mall, nonton, makan, buang waktu. Tapi nggak apa-apa sih kalau lu buang waktu sama orang yang lu suka. Gue yakin itu bahagia banget sumpah, ada energi tersendiri daripada lu buang waktu sendirian anjing. Sendirian bangsat, lu buang waktu di mall sendiri kayak orang gila lagi kan. Itu yang bikin ngeselin. Tapi nggak apa-apa, buang waktu cuma bisa bikin ketawa dia, itu nggak apa-apa. Ngejajanin dia kalau orang suka nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah gue jalan, gue pulang, gue anterin ke rumahnya. Dan setelah gue sampai rumah, gue masih berpikir waktu dia cerita dia lagi mau sendiri. Di situ gue berpikir kalau gimana kalau gue nyatain perasaan gue, dia mau nggak jadi pacar gue. Disitulah penuh keraguan. Sebenarnya emang nggak salah sih nyatain perasaan, tapi masalahnya diterima atau enggaknya, itu yang jadi masalah. Gue ini lagi di depan teras, lagi merenung, mikirin aja. Sebenarnya tuh ini hal simpel sebenarnya, tapi gue nggak tahu kenapa ini membuat gue bingung. Gue terus mikir dan ngeluh. Sebenarnya enak sih orangnya diajak ngobrol, nyambung, enak, seneng, nyaman. Gue yang baper apa gimana gue nggak ngerti, tapi gue suka sama lu beneran. Keesokan harinya gue pun ke rumahnya. Nggak jauh sih dari keberadaan rumah orang tua gue. Langkah demi langkah, gue niatnya emang mau nyatain perasaan ke rumahnya. Gue mau orang tuanya menjadi saksi atas kebersamaan gue sama dia. Gue jalan ke rumahnya dan gue gas motor gue, gas demi gas, gue gas terus. Dan setelah gue sampai, gue nggak tahu kenapa rasa dak-dikduk muncul. Gue nggak tahu ini energi apaan, gue nggak ngerti ini energi apaan. Tapi yang gue lihat adalah ada sepeda motor berhenti yang asing buat gue di depan rumah dia. Dan
yang gue lihat adalah dia sedang berduaan di teras depan rumahnya bersama cowok lain. Gue gak tahu itu siapa, dan gue terhenti langkah gue seketika ingin menghampirinya. Gue berhenti dan melihat. Entah gue harus bilang apa. Gue rasanya ingin pulang balik badan, dan gue galau di situ. Gue bimbang. Gue nggak tahu gue harus ngapain. Otak gue pengen nyamperin, tapi kayaknya gue ngeganggu banget bersama mereka. Gue pun bertanya-tanya. Gue berkeluh kesah, dan gue memutuskan untuk menelpon. Gue menelpon. Dia nggak tahu keberadaan gue. Gue ada di luar rumahnya. Gue terus menunggu diangkat, dan setelah diangkat, baru dia ngomong, baru dia katakan, dia bicara. Dan itu tuh mantannya yang baru putus kemarin. Bukan ya udah lama lah. Gue nggak tahu ini positif atau negatif buat gue, tapi ini sungguh sakit. Bayangin aja, niatnya ke rumahnya baik ke rumahnya, tapi jadi pahit yang gue rasain sekarang. Gue pun pulang dengan sepeda motor gue. Gas demi gas gue tancap rem. Rem jalan seperti ingin ngebut, seperti ingin banting setir gua, saking pahit, kesel, kecewa. Gue ngerasa kecewa karena kayaknya tuh gue kayak dirasa dimainin gitu sama dia. Gue tuh kayak jadi pelampiasin waktu dia lagi sepi, dan tiba-tiba dia ngedeketin gue dan kasih gue rasa nyaman, kasih gue rasa ketenangan. Gue udah gak ngerti ya perasaan gue sekarang. Pokoknya hancur banget. Setelah gue sampai rumah, gue pun siapkan teh hangat, teh panas, maksud gue kopi panas. Gue siapkan tuh kopi panas ini untuk gue sendiri, dan gue setel televisi gue. Dengan nada yang keras, dengan volume yang kencang. Gue hampir minum kopi panas itu karena gue sadar ketika kopi panas itu gue minum, yang ada akan terasa lebih panas di lidah. Rasa gue bercampur aduk. Gue galau, hampir gue stres. Gue gak bisa mikirin apa-apa. Setelah itu, di saat gue ingin menghubungi dia, sama sekali tidak ada jawaban. Sama sekali tidak ada jawaban.
Ya gue berpikir gue ingin ke rumahnya. Tiba-tiba ini real, ini sangat real, ini nyata. Setelah gue nyampe di rumahnya, dia sedang berdoa. Dan itu orang yang kemarin, yaitu mantannya. Dan dia bilang ke gue, dia sudah balikan. Dan itu membuat gue sakit hati. Dan gue berpikir bahwa dia itu gampang banget matahin hati seseorang. Parah banget. Gue disitu galau berat. Gue kecewa banget sama dia. Gue itu kayak pelampiasan. Gue itu hanya orang bodoh yang mau jalan bareng, makan bareng sama dia, yang mulai dari pendekatan, perkenalan, kebahagiaan, dan semuanya musnah. Itu karena dia musnah begitu saja, menjadi sebuah kenangan yang pahit. Kecewa. Mungkin segini dulu aja cerita drawing story gua. Terus ikutin video-video terbaru gua dan subscribe pastinya Mas Ebra. And don't forget comment and like. Gua tunggu komentar setelah lo pada nonton ini, dan lo bisa pelajarin setelah lihat video ini. Gue belajar adalah hidup ini enggak apa yang lo pikirin, ini apa yang lo pikirin, enggak segitu apa yang lo pikirin. Besok akan beda, besok akan misteri, dan sekarang juga menit besok, menit nanti, menit selanjutnya juga akan misteri. Jadi be yourself and jadilah diri sendiri. Gitu aja, sampai jumpa.